Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan sore hari ini di waktu yang penuh berkah ini di Serambi Masjid Agung Semarang, yang nantinya kita insya Allah akan mengadakan kajian tematik awal dengan tema kajian tauhid serta kitab hikam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang mana kita harapkan syafaatnya di dunia terlebih dari akhirat. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama, yang kita nantikan petuah ilmu daripada beliau Habib Ja'far Al-Musawa, dan juga kepada para sesepuh, para cendekiawan, para alim ulama yang hadir, serta para jamaah yang berbahagia. Sebelumnya kami himbau untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan sebelum masuk, serta menjaga jarak. Baik, tak perlu panjang lebar, langsung saja kita simak penjelasan dari guru mulia kita Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau falyatafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita, yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa hadir di kegiatan kajian Ahad sore yang diadakan oleh Ketakmiran Masjid Agung Semarang. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk yang hadir pada sore hari ini. Baik, saya akan masuk kepada materi yang ada di dalam kitab Al-Hikam, bahwa melanjutkan apa yang kita kaji bersama pada bulan yang lalu, di mana disebutkan la tafrahu qatta'atu li'annaha barazat
minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jadi kemarin yang kita bahas itu adalah jangan kau merasa bangga atas ketaatanmu, di mana kau merasa ketaatan itu munculnya dari dirimu sendiri, dari upayamu sendiri. Tapi katakan bahwa sesungguhnya ketaatanmu itu karena Allah yang menjadikan kamu taat. Seperti tadi yang saya buka tadi, kita bersyukur karena Allah telah memudahkan langkah kita. Kita bersyukur karena Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita ada kemauan, ada semangat untuk bisa bersama-sama hadir di sini. Walaupun dengan berbagai motivasi, semangat dan sebagainya. Ada yang mungkin ingin cari pahala, ada yang mungkin ingin dekat kepada Allah, ada yang mungkin karena ingin mencari ilmu dan sebagainya. Tapi yang jelas kedatangan kita di sini ini tidak lain atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Qata as-sa'irin, Allah telah memutus, ya, Allah telah memutus as-sa'irina, orang-orang yang berjalan lahu menuju Allah, wal wasilina ilaihi, dan orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai, ya, sudah sampai kepada Allah. Allah memutus an ru'yati a'malihim, yaitu dari melihat amal-amalnya orang-orang sairin, ya. Kemudian wasyuhudi ahwalihim, dan melihat tingkah di dalam hati mereka. Jadi maksudnya begini, Allah menutup pandangan dari orang-orang yang memang sudah berjalan menuju Allah. Ditutup pandangannya tentang amaliyah-amaliyahnya. Jadi artinya orang yang sudah berjalan menuju kepada Allah, atau sudah niat untuk mendekat kepada Allah dengan amaliyah-amaliyah yang macam-macam, maka Allah menutup pandangan tentang amaliyahnya. Artinya jadi begini, ada orang yang dia diperlihatkan amaliyahnya, sehingga kalau sudah diperlihatkan amaliyahnya itu bisa begini, oh berarti aku ki wis akeh amalku, gitu ya. Oh berarti ganjaranku ki wis akeh. Kalau sudah begitu akhirnya mungkin dia ya wis saatnya layah-layah, saatnya kendu, kan gitu. Iki wis lumayan ki aku untuk sak jus iki baca iki. Begitu ya. Nah, orang-orang yang sudah ke situ itu ditutup oleh Allah, sehingga dia tidak mengenal yang namanya sudah 1 juz atau 2 juz atau apapun. Yang dia tahu bahwa dia belum punya amal apa-apa. Yang dia tahu apapun yang dilakukan ini belum apa-apa. Nah, orang yang berbahaya itu kalau dia beramal kemudian diperlihatkan, dia merasa melihat.
aku bar nyumbang ning kene, aku bar begini. Ini yang berbahaya. Nah, jadi artinya karena Allah cinta kepada orang seperti itu, maka Allah sengaja menutup orang itu, jadi dia tidak melihat, aku wis ibadah dari enggak. Tahunya dia itu ya menuju kepada Allah. Sudah tidak mikir-mikir lagi. Jadi sudah tidak menghitung-hitung lagi. Kan ada orang yang begini. Ada orang yang dia itu hidupnya selalu setiap hari itu ada acara terus. Semangat. Ya, misalnya kalau saya contohkan di sini itu kalau di Indonesia jamaah yang militan ya, atau bahasanya ekstrim ya. Itu kalau saya melihat di dalam berbagai kumpulan itu ada yang namanya jamaah al-khidmah ya. Al-khidmah yang dibuat atau ya yang membuat itu kan almarhum Mbah Yai Asrori gitu ya. Itu jamaahnya itu betul-betul militan. Mereka istilahnya militan. Yang hol akbar di sini, hol akbar di sini. Kita nggak usah bahas soal bagaimana. Artinya ini mencontohkan di dalam bait ini. Mereka itu muter terus. Nanti kalau ada hol akbar di kedinding, datang. Dia bayar sendiri. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang urunan. Ya. Jadi dia tidak merasa puas. Ya, tidak ada rasa kepuasan karena dia tidak menyaksikan apa. Tahunya dia pokoknya datang. Begitu. Jadi kalau istilahnya nih di dalam Al-Hikmah itu begini. Kalau misalnya Masjid Kauman ini mengadakan kumpulan Al-Hikmah, mengundang itu ya. Nanti dari pengurus itu tanya kepada panitia, jenengan menghendaki yang datang berapa, begitu. Menghendaki datang berapa? Misalnya di sini panitia siap, saya pingin 10.000 yang datang, oke. Ya, jadi pengurus oke. Dia bisa mempetakan Semarang Tengah ki wong piro. Oh, cuman wong 1.000. Berarti kurang 9.000. 9.000 itu langsung dikebyaki pengurus Demak, pengurus Purwodadi, pengurus Kendal, pengurus Ungaran. Pokoknya semua ditarget. Jenengan Mbah Yai tulung 2.000, ono 3.000, 10.000 itu datang. Nah, mereka ini, orang-orang ini, mereka tidak pikir panjang. Jadi begitu Mbah Yai Asrori ngundang Demak 2.000, yo mereka cancut. Ya, karena saya sering ngisi di Al-Hikmah, ya. Jadi artinya kalau Allah sudah menghendaki menuntun seseorang, itu sudah tidak pikir panjang lagi. Ya. Tidak pikir panjang lagi. Sama halnya orang kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu orang sudah tidak sholat meneh. Sholat meneh. Sudah enggak kepikir seperti itu. Kalau kita tentang sholat fardu. Tapi kalau yang ini bukan sholat fardu. Saya hanya mencontohkan saja. Jadi amaliyah yang lain itu mereka tidak berpikir. Jadi pokoknya terus ya. Fali'annahum, maka sesungguhnya mereka itu lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Mereka tidak bisa
membuktikan, ya, membuktikan kebenaran dari amaliyah-amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak merasa, tidak bisa melihat, tidak bisa membuktikan itu, artinya saya ini sudah dapat pahala berapa, gitu ya. Saya ini pahalanya besar apa sedikit? Ada yang begitu ya? Tidak. Jadi puncak dari semangat mereka itu adalah ibtigha amardhatillah. Puncak dari orang yang seperti ini adalah dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudi anha. Jadi orang-orang yang tadi yang berjalan, yang masih menuju tadi itu, ya, dia tidak bisa membuktikan apa yang dia dapatkan. Pokoknya dia jalan terus, ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, justru Allah menutupinya, ya, untuk orang itu bisa melihat apa yang di dalam hatinya. Jadi artinya begini, orang yang sudah merasakan sampai kepada Allah, itu kan sudah tingkatan-tingkatan menikmati ibadah, ya. Jadi ada orang yang semangat ibadah, ada yang menikmati ibadah, gitu. Nah, tingkatan-tingkatan orang yang sudah wusul itu adalah orang yang sudah menikmati ibadah. Zikir rasanya nikmat, sholat sudah nikmat, ya. Misalnya orang yang sudah wusul itu, kalau dia sholat, imamnya itu bacaannya lama, ya, bacaannya enak, suratnya panjang, karena dia menikmati, besok dia datang lagi, karena dia merasa begitu, di situ ada kenikmatan. Tapi bagi orang-orang yang belum sampai tingkat menikmati, besok wis ora balik meneh. Megah aku sembahyang ning kono kuwi, imame suwine ra karuan. Begitu. Ada orang yang contohnya begini, kalau saya sholat di Masjid At-Taufik, ya. Saya kalau subuh hari Senin saya pengajian di sana. Itu imamnya itu memang diminta oleh Habib Hasan di sana. Bacaannya itu jangan seperti yang lainnya, gitu ya. Kalau di sini kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya itu aneh gitu. Bacaannya kurang lebih seperti itu. Enak. Tapi panjang suratnya. Suratnya panjang. Nah, anehnya di Masjid At-Taufik itu subuh itu sama dengan maghrib. Full. Begitu. Yang datang bukan orang sekitar di situ, tapi orang-orang, ada yang dari jalan apa, Semeru, jalan apa itu, ya. Mereka karena sudah merasakan nikmat, begitu. Rata-rata, begitu mereka masuk ke masjid, ada yang tahajud dulu kalau belum masuk subuh, karena saya di sana pasti sebelum subuh. Ada qobliyahnya itu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi rata-rata mereka itu apa? Orang yang, kalau saya lihat itu orang yang sudah menikmati ibadah. Itu. Karena dalam dia tidak bisa, kalau orang sudah apa? Sudah menikmati ibadah itu dia kayak kena kecanduan. Ya, kayak candu.
Kalau orang sudah candu itu dia sudah nggak mikir apa-apa. Yang penting tuntutan hatinya dia itu bisa terpenuhi. Begitu. Nah, jadi artinya orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala itu sengaja Allah jadikan. Allah jadikan. Yang pertama tadi sengaja tidak diperlihatkan amaliyah-amaliyahnya. Karena tingkatan-tingkatan awal, tingkatan orang yang biasa itu, kalau dia diperlihatkan amaliyahnya, maka dia akan merasa cukup puas. Wah, aku wis ngamalku wis akeh. Terus dia kendu gitu ya. Allah sengaja sehingga orang itu terus semangat merasa dirinya itu masih belum beramal begitu. Yang satunya bagi orang-orang yang sudah mencapai takaran wusul, bertemu dengan Allah, artinya bertemu dengan Allah itu sudah jiwanya itu sudah menyatu kepada Allah ya, dalam dirinya itu sudah ada Allah, bahasanya itu nama Allah sudah terpatri gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah jadikan mereka itu tidak tahu apa-apa, ya, tidak bisa melihat apa dalam dirinya itu. Yang dia tahu adalah kenikmatan itu. Nah, ini penjabaran dari yang kemarin bahwa kamu jangan merasa bangga atas ketaatanmu itu muncul dari dirimu gitu. Artinya kau bisa takwa, kau bisa taat itu karena didorong oleh Allah. Ya, karena kau ditunjukkan oleh Allah. Begitu. Karena kau dimudahkan oleh Allah. Contoh gampang saja, kalau kita mau berangkat ngaji, terus hujan deres, apa mangkap kira-kira? Ya, siapa yang bisa nolak hujan? Contoh gampang lagi, mau berangkat ngaji, terus ada tamu, ayo, gak bisa berangkat toh? Contoh lagi, kita mau ngaji ini perai, ayo, apa bisa ngaji? Ayo toh? Jadi semua itu alhamdulillah. Makanya kita ini kalau pas kita muqaddimah itu kan alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Jadi ini kenikmatan dari Allah. Kita dijadikan sebagai orang muslim, kita dijadikan sebagai orang mukmin. Ini kan karena Allah. Ya. Coba kalau Allah menghendaki seseorang tidak jadi orang Islam, Allah keluarkan dari rahim bukan orang Islam, jebrol, bapak nih kafir, ibu nih kafir, anaknya melok kafir, kan gitu. Tapi karena Allah menghendaki, alhamdulillah kita lahir dari ibu muslim, bapak muslim, kita jadi muslim. Ya. Alhamdulillah kita dituntun bisa dekat dengan Masjid Kauman, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ini. Ini semua diatur oleh Allah. Maka jangan kau merasa ya aku usahaku, jangan. Ya, aku iki sing berusaha ngaji, guru ngene-ngene, jangan. Kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah, nggak bisa. Yang kemarin sudah saya ceritakan bagaimana saya ya istilahnya kayak dihitung-hitung nggak mungkin kalau saya itu bisa baca kitab begitu, nggak mungkin saya bisa baca kitab nah, karena kehidupan perkotaan seperti ini. Tapi ketika Allah menuntun saya, delalah ngaji secara intensif sampai saya bisa membaca kitab. Karena kayak ditemukan oleh Allah dengan guru-guru yang luar biasa, yang hebat-hebat dan serius mengajarkan kepada saya. Sehingga
dalam waktu yang artinya sedikitlah bahasanya. Kalau di pesantren itu kan besok awan sore bengi sini ngaji dok. Saya cuman datang, pulang, pagi datang, nanti malam datang, kadang sore, cuman gitu aja, ya. Nah ini kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah itulah sore ini adalah penjabaran daripada bulan lalu yang disebutkan jangan kau merasa bangga bahwa ketaatanmu itu disebabkan muncul dari dirimu sendiri. Tapi sesungguhnya ketaatanmu itu adalah muncul dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Saya kira cukup ya, waktu separuh kita gunakan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan banyak yang tanya sehingga kajian ini bisa lebih hidup. Monggo. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair Habib Ja'far Al-Musawa. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang dimana kita tidak selalu menghitung-hitung amal kita sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ja'far Shodiq Al-Musawa yang dimuliakan Allah. Amin. Yang saya tanyakan adalah, apakah di zaman yang serba modern ini, apakah kita bisa meniru apa itu para ulama-ulama yang wusul ilallah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Monggo bagi yang ingin bertanya lagi. Sepertinya belum ada, Habib. Ya, ini dulu ya. Pertanyaannya adalah, di zaman yang serba modern ini, apakah kita bisa meniru seperti ulama-ulama zaman dulu? Itu ya. Tadi saya mengikuti khataman Majlis Bukhari, ya. Di sana itu setiap tanggal 1 Rajab sampai tanggal 25 itu ada darusan kitab Bukhari. Zaman saya masih belum lahir sudah ada sampai sekarang. Nah, hari ini tanggal 23 Rajab. Tapi karena Sohibul Bait itu menikahkan putrinya dan kebetulan ini hari Ahad, maka khataman diajukan tanggal 23 sekaligus acara walimah, ya. Nah, di dalam acara khataman itu biasanya dimulai dengan membaca wasiat atau nasihat-nasihat dari ulama-ulama zaman dulu, minal habaib, dari para habaib. Nah, tadi itu diantaranya ada satu nasihat seorang guru kepada santrinya. Itu menasihatkan bahwa
didiklah anak-anakmu dengan aktivitas yang baik. Ya, bertakwalah begini-begini. Nah, di antaranya itu ajarkan aurat-aurat, wiridan-wiridan datuk-datuk kita. Datuk-datuk kita itu kalau mau sholat, kalau mau tidur di malam hari, itu baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ini 33, terus sholawat 100 kali. Wah, meh turu iki kaya ngono. Ya. Aku sebelah saya bebasan Jupri. Gitu ya. Kowe iso ngono kuwi. Wah, ora iso. Nah, kita ini kesel blek langsung turun. Loh, dari segi kaya ngono iki. Lah iki pertanyaannya apa bisa kita ini meniru ulama-ulama dulu? Wallahu a'lam. Keduren lah carane. Loh, jadi orang-orang habaib dulu itu seperti itu. Meh terus baca ayat kursi ping 11. Baca zikir ping 33, sholawat ping 100. Baca iki, baru tidur. Bayangke. Belum lagi amaliyah. Ya. Orang-orang dulu itu begitu azan subuh itu baca wirid, zikir, takbir sak maceme itu hampir setengah jam. Jadi nek subuh itu kira-kira jam 4:30. Itu sholat subuhnya itu jam 5. Karena ya itu. Jadi sekarang ini masih kalau ada yang mau nyoba-nyoba, ya mungkin masih di Masjid Menara. Karena saya dulu pernah waktu tinggal di sana itu sempat 1 tahun jadi imam rawatib. Jadi wiridan sebelum sholat subuh itu setengah jam. Ya, sekarang masih mungkin karena saya sudah nggak sholat di sana, saya sudah pindah. Dan sampai sekarang di Masjid Riyadh, ya tempatnya Habib Anis, itu masih seperti dulu. Jadi sholat subuh itu jam 5 baru sholat. Itu karena baca Allah itu panjang setengah jam. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu seperti itu. Makanya jangan kita ini terus lah yo kok saiki kok hawane kaya ngene ya. Serba ora enak, sumpek. Ya memang menungsane kaya ngene kok. Ae wong biyen kuwi tentrem, ayem. Ya. Ora ana wong sing kaya wah. Ha saiki umur 30 wis kena asam urat, ya. Ayo Risa iki kok bayi jan. Wis Risa iki bocah wingi sore to. Novel barang iki bayine aku ngerti. Ya to. Wis dadi kaya wong tuwa. Iki karena mikir ngene wis ra genah kabeh. Wong biyen iki istiqomah, seneng ya. Nah, iki soal iki ora melu mikir dadi awet nom dene. Awet nom dan di sini happy tok kowe. Ini perlu ditiru tapi ngene iki ya. Keliling pengajian ngene iki masyaallah. Itu kita. Jadi bisa enggak? Ya kayaknya sulit ya. Tapi paling tidak kita ini belajar bagaimana orang-orang zaman dulu itu memanage waktu kehidupan ini. Ya, kita ini apa namanya? Ya intinya pokoknya kita ini sudah terperosok dalam permainan duniawi itu. Kita sudah terperosok dalam permainan dunia sehingga seperti ini. Saya kira itu ya. Ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Jazakumullah khair, monggo bagi para hadirin jamaah. Baik Habib, sambil menunggu para hadirin, saya yang bertanya Habib Alafu. Ya.
bagaimana ketika kita tahapnya mungkin masih semangat ataupun sedang latihan dalam beribadah. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi yang namanya rasa bosan, rasa jenuh, rasa futur dalam untuk menggapai ke arah semangat ibadah lagi. Ya. Sudah itu. Bagaimana agar apa yang kita lakukan ini tidak bosan, atau bagaimana mengatasi ketika timbul rasa bosan, gitu ya. Jadi begini, yang pertama, biasanya orang yang timbul rasa bosan di dalam amaliyah itu karena niat awalnya itu tidak bersih. Kayak ini tadi, orang kalau sudah beramal tujuannya hanya ingin mencari ridho Allah, maka dia tidak kenal yang namanya bosan. Tapi ketika orang itu beramal, taruhlah misalnya, ngaji akeh koncone. Nah, itu sudah mulai. Nanti ketika dia bertemu dengan teman-teman yang menyebalkan, timbul begitu. Atau orang beramal, beribadah tujuannya ben rezekiku lancar. Nanti ketika satu saat rezeki ini seret, ya, timbul bosan. Mau sholat duha tujuannya kanggo rezeki ini lancar. Dilala, dodolane macet, ngenang inilah. Terus mikir iki janjane duha iki ono artine apa ora to. Ya. Ndongone wis. Ya to? Ya Allah. Kok tuding-tudingan apa to? Ya. Nah, kalau dia tujuannya untuk mencari rezeki, ya nanti timbul bosan. Tapi kalau orang sholat duha itu tujuannya apa? Orang sholat duha itu tujuannya bahwa nanti di surga itu ada pintu, ya, Baitur Royan. Pintu itu akan memanggil-manggil, hei siapa yang biasa sholat duha, masuk sini, begitu. Kalau sudah seperti itu, mau ngantuk, mau capek, tidak masalah. Jadi ibadah itu seperti itu. Kalau orang ibadah ada embel-embelnya itu, biasanya ya itu. Jadi bacaan, wah aku nek boco ki asik, enak, ngene-ngene. Aku ketemu jenuh, ya mungkin sing nglantunke swarane beda, bosen dan sebagainya. Maka yang paling terbaik itu orang mencari ridho Allah. Kalau sudah seperti itu, dia tidak terpancang dengan konco nyebeli, ya tempatnya jauh, atau tidak soal rezeki dan sebagainya. Insya Allah dia akan ada tuntutan dalam dirinya bahwa aku harus selalu dekat kepada Allah. Jadi gitu. Ya biasanya niatnya kurang bersih gitu. Ayo, masih ada lagi? Monggo para jamaah, mumpung masih ada kesempatan untuk kita berdiskusi. Kok ora ono yang takon lagi? Monggo, bapak-bapak, santri putri, bapak-bapak, silakan. Alhamdulillah. Ono. Sing takon sapa? Aja bojoku lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Ja'far Al-Musawa.
Saya mau bertanya, jika ketaatan itu muncul karena Allah dan taat itu merupakan salah satu dari hidayah Allah, lalu apakah hidayah ketaatan itu yang kita notabene-nya sebagai hamba itu mampu kita jemput atau hanya kita nanti saja? Jadi pertanyaan saya hanya itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ketaatan itu kan hidayah dari Allah. Ya. Kemudian yang ditanyakan, apakah kita ini bahasanya diam saja, kemudian hidayah datang sendiri, atau kita bahasanya jemput bola, itu ya? Nggih, makatan Habib. Ya. Kan di dalam Quran itu ada firman Allah, wallahu yahdi ilaihi man yunib. Wallahu, Allah itu yahdi. Yahdi itu berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya bisa sekarang atau bisa besok. Berarti artinya apa? Allah akan memberikan hidayah. Berarti belum. Ya. Allah akan memberikan hidayah ilaihi man yunib, kepada orang yang yunib itu kembali, yang bersandar kepada Allah. Jadi jangan kita tenguk-tenguk, ya nek Gusti Allah ngersake yo kei hidayah toh. Itu ya. Kita datang, kita jemput bola. Hidayah itu di mana? Goleki. Begitu. Pokoknya di sono hidayah parani. Ya. Dan hidayah itu tidak mungkin di tempat-tempat comberan. Tidak mungkin hidayah itu di tempat-tempat maksiat. Gak ada istilahnya wong judi kok terus itu hidayah. Astagfirullahaladzim, itu sok akeh, ora ono. Judi itu sing menang yo semangate kuat, sing kalah yo semangate kuat. Keplek, bawa duit 10 juta, udu terus gerek 4 juta. Wah iki kudu balik terus ke sampai 10 juta entek. Nah isbar entek apa njur? Astagfirullahaladzim ngono. Apa paling istighfare jangkrik. Sing menang enggak ada puasnya. Sangu 10 juta balik 50 juta. Tak entek nih sisan, mumpung di awakku teles. Mumpung jago gek bejo iki. Wanting ki meneh blodak. Keduk sampai entek. Kuwi nek menang. Dilalah wis menang 50 juta, kalah entek. Jangkrike ping 10. Ini mau jangkrik ping pisan 10 juta entek itu jangkrik. Iki 50 juta, wis 50 juta entek. Wah. Ora jangkrik meneh sambil gelap meneh. Wah, jangkrik sambil gelap 50 ya. Wah, itu. Jadi kita cari hidayah. Kita minta kepada Allah. Kita datang di masjid, kita datang di majelis taklim supaya hidayah itu masuk. Karena Allah itu jangankan orang yang niat. Orang yang tidak niat, kalau dia itu mau berkumpul di tempat-tempat yang Allah ridho, dia mendapatkan. Begitu. Mendapatkan kasih sayang Allah. Allah ridho kepada orang itu. Ya, jadi seperti tadi juga ya ada darusan Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada hadis yang menyebutkan
Jadi Allah itu punya malaikat, yang mana malaikat itu diperintahkan untuk mencari majlis zikir. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majlis zikir. Maka dicarilah. Jadi malaikat itu bendino mupeng terus keliling dunia goleki wong ahli zikir. Engko nek wis ketemu, sudah ketemu, maka dicatat semua peserta dan akan dilaporkan kepada Allah. Begitu. Nah, karena ini hadisnya panjang sekali, panjang. Kemudian di akhir hadis itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini ada orang ini dia duduk di situ tapi tidak niat zikir. Dia cuma lungguh dok." Jadi kalau misalnya kalau saya mengumpamakan, kalau saya mencontohkan itu di pengajian, kampung ada pengajian. Ada orang kampung datang karena pengajian nutup kampung. Ya, dia nggak bisa lewat. Wis tekan ning ngene cedak kerumunan banyak orang, dilalah pas berkate mertu. Gitu. Kotake metu dibagi. Monggo Mas Taufik, padahal Taufik ora niat ngaji iki. Ya. Ora niat ngaji. Dikeki Taufik iki. Lah wis dikeki kotak, Taufik arep lunga. Haya, izin dulu. Ah wis dikeki yo. Wis tak etok-etok lungguh. Ah, ngono ya. Iki malaikat bingung iki. Malaikate bingung. Iki Taufik iki piye entuk ganjaran ora iki. Iki lungguh iki krana namani berkat. Ini istilah saya ceritanya gitu ya. Jadi malaikat tanya pada Allah, "Bagaimana ya Allah?" Begitu. Apa kata Allah? Siapapun dia, kalau dia ikut dalam ya humul julasa, humul dalam majlis itu, maka dia tetap mendapatkan ampunanku. Loh, begitu. Jadi betapa murahnya Allah. Yang penting kita ini punya itikat untuk datang. Begitu. Kita niat baik. Jangan kita ini nunggu di rumah. Kita nunggu di rumah, ya wis nek Gusti Allah ya aku kei hidayah toh. Aku enak temen, ya. Jadi kita nyadong donga baru Allah memberi itu. Adapun orang yang misalnya orang donga tapi dikai hidayah, itu urusan Allah, ya. Tapi mungkin ada kemungkinan dia didoakan oleh orang tuanya, ya Allah, kan begitu. Ya seperti kaum Taif atau Taif, dia tidak minta pada Allah, tapi didoakan oleh Nabi. Allahumma hdi qaumi, ya Allah doakan kaum saya ya Allah. Bisa jadi seperti itu. Tapi nek orang sing ndongokke terus kita orang ndonga, wis bablas mesti ora bakal entuk hidayah, tambah sesat, tambah tersesat, tambah jauh dari Allah. Jadi kita harus punya itikat, bahasane jemput bola, gitu ya. Dan itu juga sebagai tata kerama kita kepada Allah. Pada karo anak mek wong tuwa ngeleh ya muni to. Nggih, Mak ngeleh, Mak. Itu. Mak jaluk tuwake bubur, Mak jaluk duit, Mak. Anak meneng wae. Wis pokoke nek wong mae kan tanggung jawab, ya kudu ngerti dhewe. Wayahe aku mangan. Oh, lah kethuk iki bocah kaya ngene iki. Ya kudu njaluk, wong tuane kok golek anake loro, lho kowe ora kuwi. Lah make ora ngei mangan kok. Lah kowe ora njaluk kok, lah aku ya ora ngeri dalam make yo padha sentete ngono. Ya. Cukup atau ada lagi? Ada tambahan? Nggih, monggo terakhir ya. Jam piro iki? Cah, cepetan ya. Kuwi jam piro kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita beribadah dalam waktu sehari semalam bisa 8 jam? Padahal kita ngaji 1 jam, kadang bosen. Kok bisa menempuh 8 jam itu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa tuh?
Ibadah apa maksudnya? Maksudnya ibadah kewajiban kita untuk mencari ilmu. 8 jam. Ya. Mungkin gini Habib, jadi istilahnya sehari semalam kan 24 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ibadah, mungkin seperti itu nggih, begitu kurang lebihnya. Ya gini, kebanyakan orang itu kan tidak bisa meminit waktu, tidak bisa membagi waktu. Biasanya manusia itu tidak memahami kapasitas porsi yang harus dijalankan. Ya. Saya sering menyampaikan dalam pengajian bahwa urusan dunia dan akhirat itu dibagi 2. Jadi kalau bilangan 100, kalau orang itu memanfaatkan untuk dunianya 70%, maka sisa akhiratnya itu hanya 30%. Ya. Jadi kalau ada orang yang memanfaatkan dunia itu cuma 30%, maka berarti akhiratnya itu 70%. Tapi ini ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya begini. Kalau orang itu dia bekerja mencari uang, mencari dunia itu 70%, maka dia akan mendapatkan kesenangan dunia 70%, tapi akhiratnya dia nggak dapat apa-apa, hanya 30%. Itu saja 30% ini nek gul kabeh ganjarane. Nek meleset bar, gitu, ya. Nah, ini jarang manusia itu memahami seperti ini. Jadi artinya kita ini mesti tahu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita ini kita mesti tahu. Makanya gini, saya ingat Habib Abdullah Al-Haddad ya di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Dia mengatakan hendaknya jadikan amaliyah-amaliyah yang mubah. Mubah itu satu amalan kalau dikerjakan tidak dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Itu mubah namanya. Jadikan amaliyah-amaliyah mubahmu itu bisa berpahala. Begitu. Saking pentingnya kowe iki nyimpen ganjaran. Amalan mubah itu apa? Ya, pakai pakaian ini mubah. Ya toh? Pakaian mesti warnanya gitu. Kalau menutup aurat itu wajib pahala. Tapi selera ini ya ini mubah. Jadi bukan berarti oh kowe nganggo kaos untuk ganjaran, nek ini untuk ganjaran, enggak, sama. Karena nutup aurat. Ya, oh nggo jaket meneh ra untuk ganjaran meneh kowe. Ya. Enggak. Tapi jadikan amaliyah mubah itu bisa berpahala. Itu. Aku nganggo iki setelane apik, ben wong delok seneng. Nyenengke wong untuk ganjaran. Begitu. Ya. Jadi ada nuansa-nuansa memberikan kesejukan. Orang makan itu mubah. Makan itu mubah. Wong mangan ya ora untuk ganjaran, orang mangan ora dosa. Ya. Sehari aku mangan sedina siji tok pisan. Lho napa? Ya aku kuat kok. Begitu. Oh nah aku ora, aku mangan ping 5. Begitu. Ya. Lho saya makan bisa 5 kali. Andel lah kira-kira. Esok awan, sore mangan. Oh pengajian untuk mangan meneh. Balik digawani sego mangan meneh. Yo, apa untuk ganjaran? Dosa ora? Ya aku mangan ping 5. Ndak tahu mangan ping 5. Nek berlebihan lah itu dosa. Tapi jadikan makan itu bisa berpahala. Gitu. Iki awakku lemes, tak mangan ben sehat, kok ben iso ibadah. Lah begitu. Ya. Jadi jadikan seperti itulah. Kita ini kadang-kadang tidak memahami seperti itu. Sehingga urip gawe urusan dunya tok.
ora ono akhirate. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak ada jenuh. Karena kita ini istilah gampangannya itu apa? Istilahnya itu ada istilah kejar tayang. Ya, iki ora tak kebut, ora entuk iki. Ngono. Ya, ada kejar tayangnya. Iki engko anakku bakal mlebu kuliah iki. Kan gitu toh. Kudu nyelengi tenanan iki. Kerja gedebukan ndak kerasa kesel karena dia ada target bakal mlebokke anake begitu. Lah orang itu target di akhirat. Akhirat iki kusuk ben aku nek ditakoni iki juk piye jawabku iki nek amalku juk bubal gabul tok ngene iki. Ya. Salat wajib tok. Wis ngono salate ora khusuk. Jagake apa kowe? Wah, iki aku kudu tak tambahi sunnah. Oh, gitu. Jadi harus ada seperti itu. Itu nggih. Nah, terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Monggo Mas Taufik ditutup. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ja'far Al-Musawa, ilmu-ilmu yang diberikan pada prinsipnya kita harus menata ulang niat kita, jadikanlah amal dunia sebagai bekal kita di akhirat, dan kita juga jangan pernah bangga dengan segala amal-amal kita karena sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, alafu minkum. Insyaallah pekan depan setiap Ahad sore ada kajian dengan pemateri dan tema yang berbeda-beda. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh iya.